Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdanillah wa syukurulillah wa la hawla wa la quwwata illa billah wa ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Summa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin asyakirin wa ba'd. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Sehingga hari ini Allah berikan kita sehat, sehingga hari ini Allah berikan kita sempat. Itu maknanya Allah sayang dengan kita, Allah cinta dengan kita. Maka jangan sampai sayangnya Allah dan cintanya Allah tidak membuat kita menjadi dekat dan menjadi orang yang sempurna. Kita tahu pemirsa yang dirahmati Allah bahwa puasa yang kita tunaikan hari ini merupakan jalan untuk mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Quran surah Al-Baqarah 183 yang barangkali pemirsa juga sering dengar, ya, Allah firmankan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ada beberapa poin yang paling inti dalam ayat ini. Yang pertama ada kata amanu, artinya keimanan yang mantap dalam jiwa, keimanan yang hadir dalam diri. Iman bukan sekedar sebuah ungkapan biasa, tapi iman, kata ulama, al-qaulu bil lisan, at-tasdiqu bil qalb, wal a'mal bil arkan. Mulut mengatakan, hati mengiyakan, dan badan mengamalkan. Disitulah letak iman yang sesungguhnya. Jangan hanya iman berkata saja, sebab ketika iman hanya diungkapkan saja, itu maknanya sama dengan orang munafik. Kabura maktan indallah antakulu ma la taf'alun. Besarnya murka Allah kepada orang yang pandai berkata, pandai bercakap, tapi tidak pandai mengamalkan setiap percakapannya. Maka dari itu penting kita untuk betul-betul memanfaatkan Ramadan dengan iman kita yang mantap. Dan ketika iman sudah hadir, insya Allah puasa yang kita tunaikan, puasa yang kita jalankan, tattaqun, akan melahirkan kita menjadi insan yang takwa. Pemirsa yang dirahmati Allah SWT, Ramadan syahrul Quran. Ramadan kita kenal dengan bulan Al-Quran. Maka Al-Quran menjadi petunjuk yang paling mulia dan menjadi petunjuk yang paling sempurna. Ingat pemirsa yang dirahmati Allah, setelah Quran surah Al-Fatihah, kemudian masuk surah Al-Baqarah ayat pertama, Dzalikal kitab la raiba fi hudal lil muttaqin. Itulah Al-Quran, la raiba fi, tidak ada keraguan di dalamnya, hudal lil muttaqin, menjadi petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Ketika Al-Quran kita jadikan pegangan, ketika Al-Quran kita jadikan sahabat, insya Allah salamah fid dunya wal akhirah. Kita akan selamat di dunia maupun kelak di akhirat. Maka pemirsa yang dirahmati Allah, Ramadan bulan Al-Quran mesti kita manfaatkan sebaik mungkin. Lalu pertanyaannya, Ustaz, kira-kira apa yang gawi kita pada Al-Quran? Kira-kira apa yang harus kita lakukan dengan Al-Quran? Maka ulama memberikan beberapa hal yang harus kita tunaikan pada Al-Quran. Paling tidak pemirsa yang pertama, memiliki Al-Quran. Sebab kalau kita tidak punya Al-Quran, macam mana kita nak baca, macam mana kita nak pahami? Maka miliki Al-Quran di setiap rumah kita masing-masing. Jangan pula pemirsa yang dirahmati Allah, Al-Quran waktu akad nikah kemarin lah, sampai hari ini tidak dibuka-buka. Itu namanya Al-Quran yang tidak ada maknanya. Al-Quran sesungguhnya bukan yang kita simpan, bukan yang kita taruh di lemari yang cantik, tapi yang dapat kita baca dan amalkan dalam kehidupan kita. Maka yang pertama, miliki Al-Quran. Maka pemirsa yang belum punya Al-Quran di rumah, yuk beli Al-Quran. Miliki Al-Quran dan sempurnakan diri dengan Al-Quran. Kemudian yang kedua, setelah kita punya Al-Quran, tilawatuhu, jangan pula lupa untuk membaca Al-Quran. Karena ketika kita membaca Al-Quran, insya Allah bacaan dari setiap ayat yang kita baca, bacaan Al-Quran yang kita sempurnakan itu akan menjadi kebaikan dalam hidup dan kehidupan kita. Yuk baca Al-Quran, tadarus Al-Quran, kita buka Al-Quran dengan maksimal, kita buka Al-Quran dengan sesempurna mungkin. Setelah kita baca, jangan dibaca baik pemirsa, tapi juga tafhimuhu, fahami Al-Quran. Sebab kalau kita baca baik, rugi rasanya kita tidak tahu apa artinya. Rugi rasanya kalau kita tidak tahu apa maknanya. Maka butuh juga di dalamnya untuk kita fahami secara maksimal dan sebaik mungkin. Maka pemirsa yang dirahmati Allah SWT, ketika kita butuh dan memahaminya dengan baik, insya Allah kita akan sempurna dengan Al-Quran. Dan yang keempat, yang butuh kita lakukan pada Al-Quran adalah tatbiquhu. Kita berupaya untuk mengamalkan Al-Quran. Sebab kalau kita sudah baca, kalau kita sudah paham, rugi pula kalau kita tidak amalkan. Karena Rasulullah SAW, kata Aisyah radhiyallahu anha, wa kana hulukuhul Quran, akhlak mulianya sudah tergantung dengan Al-Quran. Maka suksesnya Nabi, mantapnya Nabi, dan segala macam Nabi Muhammad itu berasal atau bermula dari Al-Quran. Maka ketika Al-Quran kita jadikan pedoman, hidup kita akan mantap dan hidup kita senantiasa akan sempurna dengan rahmat dan ridha Allah SWT. Maka yang keempat tadi adalah tatbiquhu. Setelah tatbiquhu, kita juga tahfidzuhu, berupaya untuk menghafal Al-Quran.
Karena menghafal Al-Quran merupakan modal sempurna, merupakan jiwa yang paling baik. Siapapun yang hafal Al-Quran, maka dia akan mendapatkan kebaikan dari hafalan yang miliki. Ketika ada seorang anak, maka dia akan menghadiahkan mahkota yang sempurna pada orang tuanya ketika dia menjadi hafizul Quran. Ketika orang itu menghafal Al-Quran, maka dia akan menjadi orang-orang yang berada pada barisan para malaikat. Al-mahir bil Quran, ma'asaparati kiramil bararah. Orang yang pandai baca Al-Quran, maka dia akan sebaris dengan para malaikat kelak di surganya nanti. Maka yuk sempurnakan tahfidul Quran, menghafal Al-Quran dengan sebaik mungkin. Karena dengan hafalan itu akan menjaga tubuh kita, akan menjaga jiwa kita, akan menjaga diri kita dan keluarga kita insya Allah. Bahkan pemirsa yang dirahmati Allah, syafi'an li ashabi, ketika mereka hafal Al-Quran, ketika mereka rajin baca Al-Quran, akan menjadi penolong bagi mereka yang membaca Al-Quran tersebut. Jadi, jadikan Al-Quran sebagai kekuatan dalam kehidupan kita. Pemirsa yang dirahmati Allah SWT, maka Al-Quran menjadi bulan, maka Ramadan menjadi bulan Al-Quran yang paling sempurna. Kalau kita bisa jadikan dia sebagai kekuatan dalam kita, disinilah starting point kita. Melangkah dari Ramadan untuk sempurna di luar Ramadan. Karena ulama mengatakan pemirsa, ya, bi'anna Ramadan hiya madrasah. Bahwa Ramadan merupakan madrasah dan kebaikan dalam hidup dan kehidupan kita. Kalau kita mampu untuk bersekolah di Ramadan dengan sebaik mungkin, insya Allah nanti keluar kita akan mendapatkan gelar takwa, muttaqin. Bila sudah gelar takwa kita dapat, subhanallah pemirsa, banyak nian yang Allah berikan kemuliaan bagi mereka yang bertakwa. Allah firmankan dalam Al-Quran, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ketika takwa sudah hadir dan takwa wujud dalam jiwa, insya Allah makhraja, akan ada solusi yang Allah berikan. Bahkan di lain ayat juga Allah, di lain ayat pada surah yang sama juga Allah firmankan, wa may yattaqillaha yarzuqhu min haitsu la yahtasib, maka Allah akan memberikan rezeki yang tidak disangka-sangka. Mudah-mudahan kita mampu untuk mengimplementasikan Al-Quran dengan maksimal, sehingga dengan Al-Quran dan puasa yang kita tunaikan akan mewujudkan kita menjadi insan yang takwa, dirahmati dan diberkati oleh Allah SWT. Karena pemirsa yang dirahmati Allah, yang buat kita baik bukan orang lain tapi diri kita sendiri. Eloknya Allah sediakan Ramadan, kalau kita sudah tidak berubah, tidak akan ada perubahan. Eloknya penceramah menyampaikan ceramah, kultum hari ini juga memberikan kebaikan kepada kita, ketika kita tidak mau berubah, tidak akan ada perubahan itu. Maka perubahan bermuara dan bermula dari diri kita sendiri. Itulah yang sering dinasihati Nabi Muhammad kepada para sahabat. Istabti nafsak, nasihati dirimu dan mulai dari dirimu sendiri. Mudah-mudahan Allah berikan kebaikan kepada kita semua untuk sampai pada kesempurnaan. Maka jadikan Al-Quran sebagai kekuatan dalam hidup dan kehidupan kita. Semoga Allah rahmati dan semoga Allah ridhai insyaallah. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.